Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nadira akan menjelaskan tentang faktorisasi bilangan bulat, bilangan prima. Misalkan kita memiliki dua buah bilangan bulat positif dan lambangkan sebagai A1 dan A2, maka kita bisa menamainya dengan saling prima, yaitu faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan itu sama dengan 1. A1, A2, A3 sampai AN adalah nilai bilangan bulat positif, sedemikian hingga hasilnya sama dengan 1, maka itu disebut dengan saling prima. Kemudian disebut sebagai saling prima sepasang demi sepasang apabila AI, AC sama dengan 1 untuk setiap I, J sama dengan 1, 2, 3 sampai N dengan I tidak sama dengan J, maka dikatakan bahwa bilangan bulat positif A1, A2, A3 sampai AN saling prima 2 atau saling prima sepasang demi sepasang. Contohnya adalah 1, 5, 8, 9 itu sama dengan FPB-nya sama dengan 1, maka itu bisa disebut dengan saling prima dan saling prima sepasang demi sepasang karena ketika kita mengambil dua buah angka dari ketiga angka itu hasilnya sama dengan 1, misalkan 5,9 FPB-nya sama dengan 1, 5,8 sama dengan 1, 8,9 itu FPB-nya sama dengan 1, maka itu disebut dengan saling prima sepasang demi sepasang. Nah, untuk contoh yang kedua, 3, 9, 4, 8 itu sama dengan 1, itu nilainya adalah yang saling prima tetapi bukan sepasang demi sepasang karena 3 sama 9 FPB-nya tidak sama dengan 1, 4 dengan 8 juga tidak sama dengan 1, 4 dengan 8 FPB-nya sama dengan 4, untuk 3 sama dengan 9 sama dengan 3. Nah, untuk 3 sama 4 itu kan 1, 9 sama 8 itu 1, maka disebut dengan bukan saling prima sepasang demi sepasang. Pada bilangan prima terdapat 4 teorema, yaitu teorema 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4. Karena 4.3 kurang memperketat syarat, maka diperlukan teorema berikutnya, yaitu 4.4. Maka teorema 4.3 dan 4.4 saling melengkapi. Pada bilangan prima positif dibagi menjadi 3, yaitu 1 bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan tidak mempunyai faktor bulat positif kecuali 1 dan bilangan syarat itu sendiri, maka itu disebut bilangan prima, yaitu 4.4. Untuk bilangan komposit adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima. Bilangan prima terdapat bilangan teorema, yaitu adalah selain bilangan prima 4.1, 4 bilangan komposit, maka itu disebut dengan bilangan unit yang memiliki 4.3 komponen, yaitu 1. Teorema 4.1 di mana menyebutkan bahwa setiap bilangan bulat yang lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Membuktikannya, kita akan mengambil N anggota bilangan bulat positif, N lebih besar dari 1. Kita tunjukkan bahwa N di sini habis dibagi bilangan prima. Misal, karena N lebih besar dari 1, N pasti memiliki bilangan bulat positif. Misal, N bilangan prima, maka dia punya bilangan bulat positif dan kita tahu N membagi habis N, di mana N habis dibagi oleh bilangan prima dan bilangan prima itu dirinya sendiri. Nah, kemudian kita ambil N bilangan komposit. Karena dia bilangan komposit, maka dia memiliki faktor bulat yang terkecil. Artinya
faktor bulat positif terkecil dari N. Akan kita tunjukkan bahwa R bilangan prima. Artinya adalah karena R adalah faktor bilangan bulat positif dari N, maka R membagi habis N. Maka kesimpulannya nanti adalah N habis dibagi oleh bilangan prima. Kan R bukan bilangan prima, maka R adalah hasil kali dari A dan B, di mana A dan B adalah elemen dari bilangan bulat positif. Karena R hasil perkalian dari A dan B, maka A dan B adalah lebih kecil daripada R. Kita tahu bahwa R membagi habis N. Di sisi lain, karena perkalian A dan B yang menghasilkan R, maka dapat diambil A membagi habis R. Nah, dari keduanya itu akan menghasilkan A membagi habis N, di mana A adalah bilangan bulat positif dari N. Maka akan terjadi kontradiksi, karena R harusnya adalah faktor bilangan bulat positif terkecil dari N, sedangkan A adalah lebih kecil daripada N, maka pengandaian ini adalah salah. Maka akan membuktikan bahwa R faktor bilangan bulat terkecil dari N. Nah, R adalah bilangan bulat. R adalah bilangan prima. Teorema 4.2 yaitu menyebutkan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan atau bilangan itu dapat dinyatakan setiap perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, kita buktikan yaitu apabila N adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, maka N sama dengan perkalian dari bilangan prima. Nah, bilangan prima itu akan disimbolkan menjadi P1, P2, P3 sampai Pn. Nah, ada kalanya bilangan prima itu diulang sampai A pangkat P pangkat 1, P pangkat 2, maka akan ditulis sebagai P1 pangkat A1 kali P2 pangkat A2 kali P3 pangkat A3 sampai seterusnya sampai Pn pangkat An, di mana A adalah eksponen bulat tak negatif. Nah, bentuk yang tadi itu adalah bentuk kanonik. Misalkan M, N, dan T adalah suatu bilangan bulat positif yang lebih dari 1 dengan bentuk kanoniknya sebagai berikut. M sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 kali P3 pangkat A3 sampai seterusnya dikali Pn pangkat An. Untuk N sama dengan P1 pangkat B1 dikali P2 pangkat B2 dan P3 pangkat B3 sampai seterusnya kali Pn pangkat Bn. Untuk T sama dengan Pn pangkat C1 kali Pn kali C2 dan P3 pangkat C3 sampai seterusnya Pn pangkat Cn. Nah, FPB dari M, N, dan T adalah sebagai berikut. M, N, dan T sama dengan P1 pangkat D1 dikali P2 pangkat D2 dikali P3 pangkat D3 seterusnya sampai Pn pangkat Dn, dengan penjelasan bahwa DI sama dengan minimum dari AI, di mana AI adalah pangkat eksponen dari M, BI di mana BI adalah pangkat eksponen dari N, CI adalah pangkat eksponen dari T. Untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai ke N. Nah, untuk KPK dari M,
N dan T adalah sebagai berikut. M, N, T sama dengan P1 kali E1 P1 pangkat E1 kali P2 pangkat E2 kali P3 pangkat E3 seterusnya sampai Pn kali pangkat N dengan EI sama dengan max AI, di mana AI adalah pangkat eksponen dari M, BI adalah pangkat eksponen dari N, CI adalah pangkat eksponen dari T. Untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai ke N. Nah, kita akan ambil contoh. Tentukan FPB dan KPK dari 252, 216, dan 198. Nah, penyelesaiannya adalah 252 memiliki faktor 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 sama dengan, nanti akan ditulis sebagai berikut. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dan 7 pangkat 1 kali 11 pangkat 0. Kenapa pakai 11 pangkat 0? Karena nanti kita akan mengambil pangkat eksponen yang paling kecil dan paling besar. Makanya 11 kan ada di bagian 198. Nah, maka itu agar tidak mengubah nilai dari yang di depan, maka dia adalah 11 pangkat 0. Kan hasilnya cuma 1. Nah, begitu pula untuk 216. 216 memiliki faktor 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Maka nanti ditulis sebagai berikut. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 7 pangkat 0 kali 11 pangkat 0. Dan begitu pula untuk 198. 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2 kali 11 akan ditulis 2 pangkat 1 3 pangkat 2 kali 7 pangkat 0 kali 11 pangkat 1. Nah, untuk kita mencari FPB nya itu kan minimum, maka dari itu akan ditulis 2 pangkat minimum dari 2, 3, 1 3 minimum 2, 3, 2 dikali 7 minimum 1,0,0 dikali 11 minimum 0,0,1. Nah, akan diambil minimumnya saja, berarti 2 pangkat 1, 3 pangkat 2, 7 pangkat 0, dan juga 11 pangkat 0, maka menghasilkan 18. Maka FPB nya adalah 18. Nah, kemudian kita akan mencari KPK-nya, yaitu maksimum dari pangkat eksponen. Maka akan dituliskan 2 max 2,3,1 dikali 3 maksimum dari 2, 3, 2 7 maksimum dari 1, 2, 0, 0 dikali 11 maksimum dari 0, 0, 1. Nah, maka dari itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 7 kali 11. Nah, akan menghasilkan 16.632. Untuk teorema 4.3 dan 4.4, karena mereka saling melengkapi, maka dapat disimpulkan bahwa N komposit apabila terdapat bilangan prima adalah bagian dari himpunan prima, di mana P kurang dari sama dengan akar N. N adalah bilangan komposit, sedemikian hingga P membagi habis N. Nah, kontraposisinya adalah untuk setiap P elemen prima, P lebih kecil sama dengan akar N. N adalah bilangan komposit, sedemikian hingga P tidak membagi habis N, maka itu adalah disebut dengan N prima. Lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Tentukan
bilangan di bawah ini bilangan prima atau komposit. Nah, untuk A 54, B 253. Penyelesaiannya adalah A 54 itu P dibawa ke rumus P kurang dari akar 54. Nah, untuk akar 54 kan lebih kecil daripada akar 64. Nah, kalau 64 kan hasilnya 8. Nah, itu menjelaskan bahwa P elemen dari P kurang dari 8. Jadi kita mencari bilangan prima yang kurang dari 8. Maka ditemukan bahwa 2, 3, 5, 7. Nah, untuk membuktikannya kita cek satu persatu apakah bilangan prima yang terdapat pada 2, 3, 5, 7 itu dapat membagi habis 54. Nah, untuk kita cek 2 bisa membagi habis 54. 3 tidak bisa membagi habis 54. 5 juga tidak bisa membagi habis 54. 7 juga tidak bisa membagi habis 54. Nah, kan penjelasannya adalah N komposit apabila terdapat P bilangan prima bagian prima. Jadi cuman apabila salah satu bisa membagi habis bilangan komposit, maka itu disebut bilangan komposit. Nah, untuk B kita buktikan lagi 253, kemudian P kurang dari sama dengan akar 252. Akar 252 kan lebih kecil daripada 256. Nah, 256 adalah pangkat dari 16. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya P sama dengan P elemen P. P kurang dari 16, jadi bilangan prima yang kurang dari 16. 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, untuk mengeceknya, kita seperti tadi, kita cek satu persatu apakah dia ada yang bisa membagi bilangan tersebut. Kita cek 2 tidak bisa membagi habis 252 dan 3 tidak bisa membagi habis 253 dan 5 tidak bisa membagi habis 253. Nah, 7 tidak bisa membagi habis 253. 11 juga tidak bisa membagi habis 253. Dan 13 pun tidak bisa membagi habis 253. Maka dia adalah bilangan prima. Untuk penjelasan bilangan prima adalah untuk setiap P elemen prima sedemikian hingga P tidak dapat membagi habis N. Jadi kalau semuanya tidak bisa membagi habis bilangan N tadi, maka disebut bilangan prima. Apabila ada salah satu saja yang bisa membagi habis, maka itu disebut bilangan komposit. Dengan menggunakan teorema 4.4, kita dapat menentukan semua bilangan prima yang kurang dari atau sama dengan bilangan asli tertentu atau N. Cara ini biasanya dinamakan saringan Eratosthenes karena ditemukan oleh ahli matematika kuno yang bernama Eratosthenes. Sebagai ilustrasi, perhatikan tabel 4.1 di mana menentukan semua bilangan prima kurang dari 100. Setiap bilangan komposit yang kurang dari 100 mesti mempunyai faktor prima yang kurang dari akar 100. Akar 100 sama dengan 10. Bilangan prima yang kurang dari 10 hanyalah 2, 3, 5, dan 7. Sehingga kita hanya mengecek pembagian bilangan-bilangan bulat yang kurang dari 100 oleh bilangan-bilangan prima itu. Pertama, kita coret semua kelipatan 2 selain 2. Selanjutnya, dicoret kelipatan 3, 5, 7 kecuali 3, 5, 7. Maka sisanya 1
kecuali satu adalah bilangan-bilangan prima. Jadi satu kan bilangan unit, jadi dia bukan bilangan prima walaupun tidak dicoret. Sekian dari penjelasan saya tentang bilangan prima. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.